A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa alihi thayyibin at-tahirin. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan untuk kembali membahas hukum-hukum fikih. Dalam pertemuan sebelumnya telah kita bahas berkenaan dengan wudhu sebagai salah satu cara untuk mensucikan diri kita dari hadas kecil. Telah kita sebutkan ada dua jenis hadas. Yang pertama adalah hadas kecil, yang kedua hadas besar. Hadas kecil bisa disucikan dengan cara berwudhu. Adapun hadas besar, cara mensucikannya melakukan mandi besar. Mandi di sini maksudnya adalah menyiramkan atau membasuhkan air kepada segenap anggota badan kita, mulai dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan tata cara dan ketentuan khusus. Adapun mandi besar terbagi menjadi dua hukum. Hukumnya yang pertama adalah sunnah. Ada kalanya mandi itu sunnah, artinya dianjurkan untuk dilakukan. Ada kalanya mandi di sini hukumnya adalah wajib, yaitu harus dilakukan. Ketika apa nanti akan kita sebutkan apa saja, bagaimana saja atau kapan saja seseorang harus melakukan mandi. Yang pertama berkenaan dengan mandi yang memiliki hukum mustahab atau sunnah, yaitu mandi di hari Jumat atau mandi di hari raya. Yaitu misalnya masuk hari Jumat atau masuk hari raya misalnya Idul Fitri atau Idul Adha, disunahkan bagi kita untuk melakukan mandi dengan tata cara yang akan kita sebutkan nanti. Atau mandi di malam di malam Al-Qadr atau disebut Lailatul Qadr. Disunahkan juga ketika masuk Lailatul Qadr kita untuk melakukan mandi, atau ketika kita ingin pergi ke masjid. Sebelum kita pergi ke masjid disunahkan untuk melakukan mandi. Kemudian jenis yang kedua, jenisnya adalah mandi bersifat wajib. Ya, ini harus dilakukan. Apa saja? Yang pertama adalah ketika seseorang dalam keadaan junub atau jinabat dan ingin melakukan pekerjaan tertentu yang mensyaratkan dalam keadaan suci. Yaitu kita sebut dengan kita melakukan mandi jinabat. Yaitu ketika seorang dalam keadaan junub, mandi yang dilakukan untuk menghilangkan hadas yang ada dalam dirinya disebut dengan mandi jinabat. Atau ketika seorang telah menyentuh mayit dan mayit tersebut sebelum dimandikan secara syar'i dan sudah dalam keadaan dingin, ketika kita sentuh mayit tersebut, maka kita diwajibkan untuk melakukan mandi sebagai cara untuk mensucikan diri kita karena telah menyentuh mayit. Kemudian mandi yang digunakan kemudian ketiga adalah memandikan mayit itu tersendiri. Yang pertama adalah karena kita menyentuh mayit yang telah dingin dan belum dimandikan. Yang ketiga mandi yang harus dilakukan adalah memandikan mayit, yaitu mandi seorang muslim yang telah meninggal dunia. Maka kewajiban bagi muslim yang lainnya adalah memandikan mayit tersebut. Ini adalah berkenaan dengan satu mandi yang diwajibkan. Kemudian ada kalanya mandi lain yang juga diwajibkan adalah mandinya seorang wanita yang telah selesai mengalami haid atau selesai nifas. Ketika wanita selesai haid atau selesai nifas dan ingin melakukan sholat atau melakukan hal-hal lainnya seperti menyentuh Al-Quran, dia harus melakukan mandi dahulu. Ini adalah berkenaan dengan mandi mustahab dan mandi wajib. Kemudian berkenaan dengan cara mandi. Bagaimana seorang harus melakukan mandi? Apakah hanya sekedar menyiramkan air ke seluruh tubuh kita, kemudian sudah dianggap mandi secara syar'i, ataukah ada cara lain? Di sini dalam syariat kita, Madzhab Ahlul Bait alaihimussalam, Isna Asyariyah, ada tata cara khusus untuk melakukan mandi besar. Di antara caranya adalah baik itu menjaga mandi yang sifatnya mustahab, seperti ingin pergi ke masjid, atau mandi yang sifatnya wajib, seperti mandi jinabat. Yang pertama, cara melakukan mandi ada dua cara. Cara pertama adalah cara pertama tartibi, yaitu dilakukan dengan cara berurutan.
Kemudian cara yang kedua adalah irtimasi dengan cara memasukkan seluruh anggota badan kita ke dalam air. Ini adalah cara-cara mandi. Adapun cara tartibi, yaitu dengan cara perurutan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah membasuh seluruh kepala kita dengan air beserta leher. Ini antara leher dengan kepala ini adalah satu bagian yang harus dibasuh secara bersamaan, artinya bukan dua hal yang berbeda. Yang pertama adalah membasuh kepala kita beserta leher secara sempurna, artinya tidak ada bagian yang terlewati. Kemudian setelah kita membasuh bagian kepala beserta leher secara sempurna, maka kita lanjutkan membasuh tubuh kita bagian kanan secara sempurna, yaitu keseluruhan. Setelah kita menyempurnakan basuhan bagian kanan, kita lanjutkan membasuh bagian tubuh bagian kita sebelah kiri. Sekali lagi, urutan melakukan mandi adalah membasuh kepala kita beserta leher secara sempurna, kemudian dilanjutkan membasuh tubuh kita bagian kanan. Setelah kita selesaikan atau menyempurnakan basuhan kita pada tubuh kita bagian kanan, kita lanjutkan membasuh tubuh kita bagian kiri. Ini adalah cara mandi dengan tartibi, yaitu secara berurutan. Adapun cara mandi secara irtimasi, yaitu dengan cara kita merendamkan tubuh kita ke dalam air yang diperbolehkan untuk kita gunakan untuk bersuci, sebagaimana telah kita sebutkan ada ketentuan tertentu ketika kita bersuci, dengan niat untuk melakukan mandi dan niat untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak hanya kita merendamkan diri kita dalam air saja tanpa adanya niat. Kemudian berkenaan dengan hukum-hukum mandi itu seperti atau sebagaimana hukum-hukum yang ada dalam wudhu. Baik itu berkenaan dengan syarat-syarat air, syarat-syarat tempat air, syarat-syarat orang yang mandi, syarat-syarat lain sebagainya yang telah kita sebutkan dalam pembahasan syarat-syarat wudhu. Kecuali dua hal. Yang pertama adalah tidak disyaratkan untuk mualat, artinya ketika kita mandi tidak disyaratkan secara bersinambungan. Misalnya saat ini kita membasuh kepala kita, nanti baru kita lanjutkan membasuh bagian tubuh kita yang lain. Ini tidak harus dilakukan dengan demikian. Kemudian dalam melakukan mandi tidak disyaratkan untuk memulai dari bagian atas baru kemudian bagian bawah. Jadi diperbolehkan kita membasuh bagian bawah dulu, baru bagian atas. Namun tetap harus memperhatikan syarat-syarat yang lainnya selain dua hal tersebut. Adapun yang lainnya seperti tartib, harus melakukan sendiri, airnya harus mubah, airnya harus suci, dan lain sebagainya, ini harus tetap diperhatikan. Insya Allah pada kesempatan berikutnya akan kita lanjutkan pembahasan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.